Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan sintesis obat yang berjudul Synthesis of Ester Derivatives of Cantharidin Isolate from Eukarya Gambir and their Anti-Cancer Activity. Baik, ini anggota dari kelompok saya. Ada Niken Anggrek dengan NIM 231501012. Terus ada Asipa Salsabila Putri dengan NIM 231501059, dan dengan saya Najwa Andara Erli dengan NIM 231501031. Baik, di sini saya akan menjelaskan fenomena Uraica Gambir. Uraica Gambir kaya akan senyawa bioaktif, terutama katekin yang memiliki sifat antibakteri, antioksidan, antidiabetik, dan anti kanker. Katekin efektif melawan radikal bebas dan mencegah kerusakan sel, termasuk menghambat pertumbuhan sel kanker seperti kanker cervix yang memiliki tingkat kejadian dan kematian tinggi. Namun bioavailabilitas katekin yang rendah membatasi efektivitasnya untuk mengatasi hal ini. Dikembangkannya turunan ester katekin yang meningkatkan lipofilitas dan kemampuan penetralisasi sel. Penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi katekin dari Gambir, mensintesis turunan ester menggunakan benzoyl klorida, dan menguji aktivitas anti kanker terhadap sel HeLa sebagai model kanker cervix dengan harapan meningkatkan bioavailabilitas. Dan baik, selanjutnya ada katekin. Katekin sebagai senyawa flavonoid memiliki bioaktivitas tinggi secara in vitro, namun mendapati keterbatasan ketersediaan hayati dalam aplikasi klinis karena kelarutan airnya yang tinggi. Modifikasi struktur senyawa polifenol seperti estradifikasi dapat meningkatkan ketersediaan hayati dan aktivitas biologinya. Contohnya ester-quercetin yang menunjukkan aktivitas anti kanker yang lebih baik dibandingkan quercetin pada berbagai garis sel kanker. Katekin juga dilaporkan aktif melawan berbagai garis sel kanker termasuk HCT15, HCT116, dan PG2 A549, NCLH4660, LA U937, dan MCF7. Katekin terutama ditemukan dalam teh hijau, memiliki potensi sebagai agen anti kanker. Komponen utama katekin meliputi EC, EGC, ECG, dan EGCG. Dalam EGCG paling aktif, EGCG memiliki efek komprehensif terhadap berbagai jenis kanker termasuk esofagus, paru-paru, prostat, lambung, payudara, pankreas, kolon, dan kandung kemih. Mekanisme kerjanya mencangkup penghambatan proliferasi sel kanker, induksi apoteosis, pengurungan agionesis, dan penekanan metastasis melalui modulasi jalur molekuler seperti NFKB dan FEGF. Selanjutnya ada reaksi asetilasi. Modifikasi struktur katekin menjadi turunan ester katekin dilakukan melalui reaksi asetilasi. Yang dimaksud dengan reaksi asetilasi adalah suatu reaksi memasukkan gugus asetil ke dalam suatu substrat yang sesuai.
gugus asetil adalah RCOO, di mana R-alkil atau aryl. Reaksi asetilasi yang dilakukan dalam penelitian ini antara katekin dengan benzoil menggunakan basa K2ECO3. Tujuannya adalah untuk mensintesis derivatif ester katekin. 4 turunan ester katekin baru 1A dan 1D sintesis melalui reaksi asetilasi katekin dengan beberapa benzoil klorida termasuk triklorobenzoil klorida, 2-fluoro 3 dan benzoil klorida. Terus dan K2CO3 digunakan sebagai basa. Semua data spektroskopi UV, FIS dan STIR dan NMR dari katekin dan ester katekin kemudian dibandingkan. Untuk alat dan bahannya, kalau alat ada NMR, ada FTIR, TLC, UV dan FIS. Terus ada bahannya ada 2-fluoro 3 benzoylic cloth, ada desclomentena, ada DCM, ada DMSO, ada juga etil asetat, garam penyangga fosfat, sama NFSA natrium desi, sulfat SDS, sama triclobenzoyl klorid. Selanjutnya prosedur sintesis derivat ester katekin, yang dimana struktur katekin ini dimodifikasi melalui reaksi asetilasi menggunakan benzoil klorida atau turunannya. Katekin ini dilarutkan terlebih dahulu dalam pelarut asetonitril, lalu ditambahkan K2CO3 sebagai basa untuk membantu reaksi. Selanjutnya dipanaskan campuran reaksi pada suhu 100 derajat Celcius dalam sistem reflux selama 4 jam, di mana untuk memisahkan reaksi berjalan dengan optimal. Selanjutnya dipisahkan produk setelah selesai menggunakan campuran air suling dan etil asetat untuk memisahkan fase organik dari senyawa yang tidak bereaksi. Nah, selanjutnya itu dimurnikan produk akhir lebih lanjut menggunakan metode kromatografi kolom untuk mendapatkan derivat ester katekin yang murni. Nah, selanjutnya didapatkan hasil yang tertera di atas, yaitu uji aktivitas anti kanker yang dilakukan menggunakan metode MTT terhadap sel HeLa dengan hasil IC sebagai berikut, di mana katekin 1 dengan ICS 32,59 didapatkan tidak kurang dari 0,032 mikrogram per mili. Baru yang katekin 1A dengan IC 20,23 didapatkan tidak kurang dari 0,050 mikrogram per mili. Baru katekin 1B dengan IC 22,83 didapatkan tidak kurang dari 0,056 mikrogram per mili. Baru yang selanjutnya katekin 1C dengan IC 26,02 yang didapatkan sebesar 0,062 mikrogram per mili. Selanjutnya yaitu katekin 1D dengan IC 15,58 yang didapatkan tidak kurang dari 0,035 mikrogram per mili. Selanjutnya ada dextromethorphan dengan IC 1,25 didapatkan tidak kurang dari 0,045 mikrogram per mili. Untuk mekanisme reaksinya bisa dilihat, jadi berdasarkan strukturnya itu katekin itu punya 2 atom karbon kiral di C2 dan C3, sehingga mereka memiliki 4 stereoisomer. Jadi stereoisomer ini dikenal sebagai plus katekin, min katekin, plus epikatekin, dan min epikatekin dengan nilai rotasi optik itu plus 15,5 derajat, minus 14,9 derajat, plus 57,2 derajat, dan minus 55,7 derajat. Jadi masing-masing itu senyawa
terisolasi itu menunjukkan nilai rotasi optik plus 17 derajat, sehingga kami dapat mengonfirmasi bahwa isomer senyawa terisolasi adalah plus katekin. Jadi 4 turunan ester katekin baru itu disintesis melalui reaksi asetilasi katekin dengan beberapa benzoil klorida, termasuk triklorobenzoil klorida, 2-fluoro, 3-trifluorometil benzoil klorida, 4-iodobenzoil klorida, dan 3-klorobenzoil klorida. Dan K2CO3 itu digunakan sebagai basa. Jadi di 1A itu ada gugus OH yang berhasil diesterifikasi berada dalam posisi OH3. Dan di 1B itu terdapat 3 karbon metana aromatik. Sedangkan ada 4 karbon metana aromatik yang menunjukkan sebagai 2 sinyal dalam senyawa 1C. Jadi di senyawa 1B itu adalah katekin 3,2-fluoro, 3-trifluorometil benzoat. Sedangkan di 1C itu katekin 3,4-iodobenzoat. Terus di 1D itu menunjukkan 2 sinyal aromatik min OH pada 89,28 dan 9,01 ppm dengan korelasi yang sama. Jadi dengan hilangnya gugus OH di cincin B itu, kami menetapkan bahwa kedua gugus OH pada posisi 3 dan 4 sedang difungsikan dalam senyawa 1D itu bernama katekin 3,4 bis 3-klorobenzoat. Jadi teh hijau ini kaya akan GTCS dan dianggap sebagai agen komprehensif alami yang aman dan terjangkau, dengan bukti epidemiologis menunjukkan konsumsi teh hijau dapat menurunkan resiko kanker tertentu seperti kolorektal, prostat, lambung, dan esofagus. Sehingga tantangan utama itu adalah bioavailabilitas katekin yang rendah, mendorong pengembangan teknik seperti sistem penghantaran berbasis nanoteknologi untuk meningkatkan stabilitas dan efektivitasnya. Ada hasil sintetis menunjukkan bahwa derivatif ester katekin 1A sampai 1D itu memiliki IC50 yang lebih rendah dibandingkan dengan katekin murni, yang mengindikasikan peningkatan aktivitas anti kanker pada senyawa yang dimodifikasi. Derivatif 1D yang memiliki 2 gugus ester dan atom klorin menunjukkan aktivitas anti kanker tertinggi dibandingkan derivatif yang lain. Simpulannya, manfaat katekin sebagai anti kanker itu dijelaskan melalui potensi penghambatan pertumbuhan sel kanker, khususnya sel kanker serviks. Jadi katekin ini menunjukkan aktivitas anti kanker yang signifikan yang semakin meningkat setelah dimodifikasi menjadi derivatif ester. Derivatif ester seperti katekin 3,4 bis 3-klorobenzoat atau 1D tadi menunjukkan aktivitas paling tinggi dibandingkan katekin murni, mengindikasikan bahwa perubahan pada gugus fungsi dapat memperkuat aktivitas biologisnya. Jadi metode sintesis derivatif ester katekin yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode reaksi asetilasi. Selanjutnya ada 4 derivatif ester katekin yang dihasilkan dari reaksi ini, yaitu katekin 3 2,4,6 triklorobenzoat, katekin 3 2-fluoro, 3 trifluorometil benzoat, katekin 3 4-iodobenzoat, dan katekin 3 4 bis 3-klorobenzoat. Sekian pemaparan dari kelompok kami, terima kasih.